Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada Januari 2020, pasar obligasi masih menguat dan terlihat bahwa pasar belum terlalu memperdulikan penyebaran COVID-19. Hingga kemudian, di bulan Februari, virus mencapai Amerika Serikat dan Eropa. Kelas aset obligasi secara global mulai terkoreksi secara pelan-pelan. Dan puncaknya terjadi di Maret, di mana terjadi pembalikan posisi yang masif, termasuk di pasar obligasi. Di pasar obligasi Indonesia sendiri, dampak negatifnya terlihat di mana risiko meningkat secara umum, yang ditunjukkan dengan angka kredit default swap Indonesia tenor 5 tahun, yang merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kemungkinan gagal bayar suatu obligasi, di mana angka tersebut sempat naik ke angka 290, dibandingkan dengan tahun 2019, di mana angka kredit default swap bergerak di kisaran angka 95 hingga 100, yang artinya bahwa persepsi risiko di kalangan investor pada saat itu sedang meningkat secara signifikan dan membuat pelaku pasar cenderung melepas obligasi Indonesia. Secara umum, kondisi pasar obligasi Indonesia di bulan Maret sangat buruk, di tengah persepsi risiko yang sedang meningkat dan porsi kepemilikan asing di surat utang negara turun cukup besar, dari kisaran 38% ke level 32%. Untuk memperbaiki kondisi yang penuh tekanan negatif pada Maret lalu, bank sentral di berbagai negara harus memotong suku bunga dan kemudian menggelontorkan dana ke sistem perekonomian, sehingga akhirnya perlahan terjadi stabilisasi di pasar obligasi. Di Indonesia sendiri, beberapa langkah diambil oleh otoritas, baik Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia mengambil kebijakan menurunkan suku bunga. Sementara itu, Kementerian Keuangan meluncurkan stimulus fiskal dan penangguhan pajak, meskipun akan berdampak pada defisit fiskal yang lebih lebar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian tersebut harus diakui tidak serta-merta membuat pasar obligasi kembali menguat, layaknya pasar saham yang sudah mengalami kenaikan di akhir Maret 2020. Pasar obligasi hanya mengalami pemulihan yang relatif tidak besar dari akhir Maret hingga April. Menurut pandangan kami, hal ini bersumber dari ketakutan investor terhadap berlebihnya suplai obligasi yang cukup besar yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang nantinya akan digunakan untuk membiayai defisit fiskal. Namun, di Mei hingga Juli, penguatan obligasi terlihat cukup signifikan, meskipun di Agustus dan September terlihat sedikit ada fluktuasi. Hingga 10 September 2020, terlihat bahwa kredit default swap Indonesia tenor 5 tahun sudah membaik ke level 91,36, di mana puncaknya sempat berada di level 290 pada Maret lalu. Dan juga, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang di akhir Maret lalu sempat tercatat di kisaran 8,32%, namun pada 10 September 2020 yang lalu sudah berada di kisaran 6,98%. Artinya, sudah banyak investor yang kembali memburu instrumen obligasi Indonesia. Kami melihat peluang obligasi Indonesia untuk menguat tetap terbuka. Selain didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga saat ini, kita juga mengharapkan bahwa normalisasi kegiatan ekonomi secara global terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini nantinya akan diikuti juga oleh perbaikan sentimen risiko dan kembalinya arus modal, terutama ke negara-negara berkembang. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai prospek instrumen obligasi saat ini. Semoga bermanfaat dan salam investasi.